butuh 3 pekan bagi Polri untuk mengumumkan penyebab kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Setelah serangkaian pemeriksaan forensik, polisi menyebut kematian Arya Daru tidak melibatkan orang lain, juga tidak ada unsur pidana. Hah? Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh, foto Pak. Saya nggak mau ini. Misteri kematian diplomat Arya Daru Pangayunan sampai di babak akhir. 3 pekan sejak kematian Arya, di Reskrimum Polda Metro Jaya mengumumkan serangkaian pemeriksaan forensik. Mulai dari otopsi, digital forensik, hingga psikologi forensik. Dan hasilnya polisi menyebut kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain, juga tidak ditemukan unsur pidana. Polisi menyebut penyebab kematian Arya Daru karena mati lemas tidak bisa bernafas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Polda Metro Jaya menyebut telah memeriksa 103 barang bukti dari rumah kos, kantor, serta dari keluarga korban. Beberapa di antaranya dihadirkan saat konferensi pers Selasa sore kemarin, yaitu lakban kuning, alat kontrasepsi, hingga pelumas. Polisi juga memberikan sejumlah temuan penyelidikan. Dari hasil otopsi, polisi menemukan luka lecet di leher, wajah, dan bibir, juga memar di lengan kanan. Di kamar Arya Daru, polisi menemukan sidik jari di sisa bonggol lakban, tapi tak ada DNA orang lain di TKP. Pintu kamar Arya terkunci 3 lapis dari dalam dan tidak ada plafon rusak. Polisi juga menemukan obat paracetamol, CTM, dan alat kontrasepsi di kamar Arya. Dari pemeriksaan digital forensik laptop Arya, polisi menemukan email dari akun Arya Daru ke Badan Layanan Konsultasi Psikis terkait keinginan bunuh diri. Email dikirim pada 2013 dan 2021. Meski sudah memberikan hasil penyelidikan, Polda Metro terus melanjutkan pemeriksaan saksi, termasuk 2 teman Arya yang berinteraksi sebelum Arya Daru ditemukan tewas. Sementara itu, pemirsa, keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada, ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada hari Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut 1452 Wita, Kota Gorontalo 1639 Wita, Halmahera Utara 1604 WIT, Manokwari 1608 WIT, Raja Ampat 1618 WIT, Biak Numfor 1621 WIT, Supiori Papua pada 1621 WIT, Sorong bagian utara 1624 WIT, Jayapura 1630 WIT, dan Sarmi 1630 WIT. BMKG memberikan peringatan kepada warga di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. BMKG menyatakan hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi. Sementara itu, sejumlah warga pesisir pantai Kelurahan Leato, Kota Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG. Sejumlah sekolah di Kota Gorontalo juga memulangkan siswanya. BMKG mengkonfirmasi Gorontalo menjadi salah satu wilayah berstatus waspada pasca gempa di Rusia. Estimasi gelombang tinggi tiba di Kota Gorontalo adalah pukul 16:39 WITA. BPBD setempat juga menyisir lokasi pantai untuk memperingatkan warga untuk menjauh dari pantai.
Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di wilayah Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamatsky, dan kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan juga Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik timur Jepang, dari Hokkaido hingga Wakayama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara jam 10 hingga 11.30 pagi. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah yang menjadi lokasi pengoplosan gas bersubsidi digerebek di Kampung Ciberem, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan 1 pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cileungsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara 1 pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Ya, betul sekali Jessica. Kira-kira pemerintah bisa bantu apa ya agar warganya nggak stres? Karena kenyataannya meski angka kemiskinan Indonesia turun per Maret, tapi PHK merajalela dan pengangguran tembus 7,28 juta orang. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang, turun tipis dibandingkan Maret 2024 25,22 juta. Data kemiskinan BPS jauh berbeda dengan data Bank Dunia yang menyebut 194,4 juta atau sekitar 68,2 juta warga Indonesia hidup di garis kemiskinan. Perbedaan data kemiskinan yang mencapai 8 kali lipat menjadi sorotan. Publik mempertanyakan definisi kemiskinan BPS. Sudah hampir 5 dekade, BPS menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran komponen konsumsi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.